A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina bil qasimil mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al ma'sumin al hudatil mahdiyyin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal ani la qiyami yaumiddin amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka tau'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada mukaddimah yang pertama, bahwa pentingnya sebuah pemerintahan di mana keberadaan sebuah pemerintahan sebuah keniscayaan, dan ini kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan yang sebelumnya, bahwa adanya dua dimensi di dalam manusia. Dimensi yang pertama adalah dimensi hubbun nafs, dimensi garizah, bahwa setiap manusia mencintai dirinya dan menginginkan semua fasilitas dan semua nikmat-nikmat Tuhan ini harus miliknya. Ini satu dimensi. Dimensi yang kedua, bahwa manusia makhluk sosial. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak bisa hidup sendiri, dia tidak bisa menjalani kehidupan di alam semesta ini dengan sendirinya, tidak bisa. Dia butuh kepada manusia yang lain. Dua dimensi ini ketika saling bertabrakan, maka kalau dibiarkan akan menyebabkan pertumpahan darah. Kita bahas kemarin itu, dimana kalau sendiri dimensi bahwa dia makhluk sosial, kalau dia sendiri dia tidak bisa, maka dia harus butuh kepada yang lain, sehingga menyebabkan adanya interaksi dengan manusia yang lain. Namun di sisi lain, interaksi ini dia juga masih membawa dimensi individu tadi, bahwa semua harus menjadi hambanya. Akhirnya apa? Ya, ini ketika berinteraksi mengatakan semua orang harus menjadi hambaku, sementara di hadapannya orang juga memiliki dimensi demikian. Dia juga mengatakan kamu juga akan menjadi hambaku, akhirnya saling perang. Nah, untuk menghindari ini kita katakan harus ada sebuah sistem yang menjaga keberlangsungan umat manusia, atau istilahnya hifzi baqa'i nau'il insan. Dan kalau kita perhatikan salah satu tujuan diturunkannya agama dalam rangka ini, dalam rangka menjaga keberlangsungan umat manusia, hifzi baqa'i nau'il insan. Maka kita melihat ada hukum qisas. Kenapa adanya hukum qisas itu? Di zaman dulu, ketika misalnya satu orang membunuh orang yang lain, maka dari kubu orang yang di sebelah itu akan memanggil kelompoknya, lalu akan menyerang kabilah yang sebelah, sehingga yang terjadi itu dari satu pertumpahan darah, ya, pembunuhan satu orang, itu menyebabkan ribuan bahkan jutaan orang akan mati. Itu kan ya, awal dari satu orang lalu balik ngadu ke teman-temannya, akhirnya segerombolan lawan segerombolan, kan begitu. Lalu Islam masuk, dikatakan wa fil qisasi hayatun, yakni di dalam qisas itu ada kehidupan. Lalu orang bingung, bagaimana mungkin Islam mengatakan di dalam qisas ada kehidupan, sementara qisas itu saling bunuh-membunuh. Nah, Islam bilang enggak, kalau kamu dulu gara-gara satu orang kamu bawa semua satu rombongan untuk bunuh yang sana juga bawa satu rombongan, akhirnya jutaan orang yang mati. Islam bilang enggak begitu. Oke, siapa pelakunya? Si fulan. Oke, si fulan, karena kamu sudah pelakunya, maka wali dam, istilahnya wali dam, yakni orang yang punya hak untuk menuntut balas
darah yang sudah tertumpah. Jadi tidak semua orang, nggak harus membawa satu kampung. Tapi waliuddamnya siapa? Oh, waliuddamnya misalnya bapaknya. Nah, bapaknya masih ada ya, bapaknya menjadi waliuddam, bilang kamu punya hak untuk melakukan, melakukan hak. Lagi-lagi saya katakan hak, bukan wajib. Islam tidak mengatakan wajib kamu melakukan, enggak, tapi hak. Kamu memiliki hak untuk melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si fulan tadi ke anakmu. Misalnya si fulan dia hanya menusuk setengah jari saja ke dalam perut. Memasukkan setengah jari pisau ke dalam perut lalu menyebabkan kematian. Maka waliuddam tadi itu dia juga hanya punya hak memasukkan setengah pisau, setengah jari, tidak boleh lebih. Lebih sedikit dia kena dia lagi itu, dia yang kena balas. Jadi dia hanya boleh punya hak sampai setengahnya saja. Urusan si fulan itu kalau masuk setengah pisau mati atau tidak, itu urusan lain. Begitu pula misalnya dipukul, satu kali pukulan das mati. Nanti waliuddam juga punya hak hanya satu kali pukulan. Sebelah mana? Sebelah kiri ya, juga sebelah kiri. Tidak boleh sembarang. Yang dipukul mana? Oh, dipukul kepala. Di kepala, bukan perut, bukan hati, bukan jantung. Sedemikian rupa Islam mengatur sehingga tidak terjadi pertumpahan darah yang jutaan itu. Itu satu. Lalu kita juga ada hukum pernikahan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa nikah itu adalah sunnah yang dinisbatkan kepada Nabi. Kita jarang banget ada sunnah yang dinisbatkan langsung ke Nabi itu. Kita selalu mengatakan ini sunnah Rasul, sunnah Rasul. Ini Nabi langsung yang mengatakan an-nikahu sunnati. Pernikahan itu sunnahku. Ini betapa pentingnya pernikahan itu. Di dalam Al-Quran dicatat bahwa kenapa kita menciptakan laki-laki dan perempuan untuk litaskunu, yakni untuk ketenangan, untuk oromesh, orang Iran bilang ya, untuk kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan kalian hidup. Dianjurkan pernikahan. Kita melihat bahwa pernikahan untuk menjalankan kehidupan manusia, keberlangsungan hidup manusia. Itulah kenapa Islam menolak sesama jenis, LGBT yang sekarang lagi ramai dan sebagainya. Hukum-hukum Islam, kalau kita lihat hukum-hukum Islam ini, syariat Islam, salah satu tujuannya itu untuk menjaga keberlangsungan umat manusia. Di zaman dulu, satu contoh terakhir, di zaman dulu kalau ada anak perempuan maka itu akan dikubur hidup-hidup. Di zaman dulu kalau ada anak perempuan terlahir, itu akan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Dikatakan ini sebagai penyebab hilangnya marwah dan hilangnya harga diri orang tuanya. Jadi orang tua malu kalau ada anaknya perempuan. Kenapa? Karena dianggap perempuan itu sebagai pembawa sial. Perempuan itu pembawa kesusahan hidup. Perempuan itu hanya memberi kesulitan. Hanya dikasih makan saja, nggak bisa ikut perang, nggak bisa kerja, nggak bisa fulan. Lalu Islam turun di dalam surah At-Takwir dikatakan ketika anak-anak bayi yang terbunuh tadi itu akan dipertanyakan, apa yang bi'ayyi dzambin qutilat? Dosa apa yang dia telah lakukan sehingga dia dibunuh? Artinya apa? Islam mengatakan, hai orang-orang tua kalian, hai orang-orang tua, apa dosa anak kecil itu, sekalipun dia perempuan, apa dosanya sehingga kau bunuh? Apakah kau hanya karena takut kehilangan harga diri? Harga diri apa yang kau sedang bangun, sehingga mengatakan dengan adanya perempuan kau merasa malu? Bukankah kau juga lahir dari perempuan? Bukankah kau juga butuh kepada perempuan? Dan ini pula yang menjadi dalil kita terhadap para anak-anak kecil
yang syahid di Karbala, Ruqayyah. Kita mengatakan, dosa apa sehingga kalian bunuh? Nah, apa salahnya sehingga kalian bunuh? Nah, kita kembali bahwa kita melihat Islam, salah satu tujuan utamanya itu untuk menjaga keberlangsungan umat manusia, sehingga dibutuhkanlah adanya aturan. Dan kita mengatakan bahwa aturan ini ada dua model, ada basyariah, ada ilahiyah. Ini sampai di sini pembahasan kemarin. Nah, sekarang untuk menjaga keberlangsungan aturan ini, yakni untuk memastikan bahwa aturan ini bisa berjalan, maka harus ada pelaksana. Harus ada pelaksana. Kenapa? Karena kalau masing-masing dari kita mengatakan, oh ini aturannya begini, ini aturannya begini, ini aturannya begini, juga akan terjadi saling tanazu dan saling perang tadi. Maka menurut saya kan harus ada pelaksana, di mana pelaksana ini dia memiliki kemampuan, otoritas, wilayah yang harus diterima dan dipatuhi serta diikuti oleh semua masyarakat. Kalau tidak demikian, maka masyarakat bilang, oh silahkan kamu punya aturan sendiri, Anda tidak mau ngikut. Kan begitu. Jadi si pelaksana ini dia sedemikian rupa sehingga dia memiliki qabiliyah dan memiliki makbuliyah istilahnya. Memiliki qabiliyah, yakni dia memiliki kelayakan. Dia memiliki kelayakan, ini kepantasan, bahwa saya orang yang paling pantas untuk duduk di pemerintahan ini. Dengan karakteristik apa? Misalnya saya yang paling tahu tentang urusan masyarakat, saya yang paling tahu tentang urusan kebahagiaan, saya yang paling tahu tentang urusan ekonomi, saya yang paling tahu urusan politik, saya yang paling tahu urusan segala macam, sehingga orang mengatakan, oh iya, kita tidak mendapati satu orang pun yang lebih layak daripada dia. Saya yang paling dermawan, saya yang paling memiliki sifat kebapakan bagi kalian, yakni saya yang paling mencintai kalian semua, saya yang paling mendahulukan kalian daripada diriku. Kalau ada kita dapat ini, wah makmur. Nah, itu satu, bahwa harus ada pelaksana yang dia memiliki dua karakteristik. Yang pertama, dia memiliki kelayakan, qabiliyah istilahnya. Yang kedua, dia diterima oleh masyarakat, yang kita sebut dengan makbuliyah. Dua segmen ini nggak bisa terlepas. Kalau hanya memiliki kelayakan saja tapi tidak diterima masyarakat, juga percuma. Seperti Hazrat Amir alaihissalam di peristiwa Sakifah, punya qabiliyahnya, punya kelayakannya. Siapa yang lebih faham agama daripada Hazrat Amir alaihissalam? Siapa yang paling sayang sama masyarakat daripada Hazrat Amir Ali alaihissalam? Siapa yang paling mendermakan dan memberikan dirinya, nyawanya, keluarganya untuk Islam daripada Hazrat Amir Ali alaihissalam? Siapa yang paling adil dalam menjalankan aturan daripada Hazrat Amir alaihissalam? Tidak ada. Dan ini dicatat di kitab Sunni wa Syiah. Seabrek buku-buku Sunni bahas tentang ini. Tapi dari sisi kelayakan, qabiliyah, Hazrat Amir alaihissalam punya. Tapi di sisi makbuliyah, masyarakat tidak terima waktu itu. Kenapa? Karena masyarakatnya masih istilah kita. Masyarakat di zaman itu masih bodoh. Masyarakat di zaman itu makanya dikatakan jahil. Jahil itu jahil kan ada dua, ada jahil murakkab, ada jahil basit. Ini jahil yang murakkab. Jahil murakkab, ya ini nggak tahu kalau dia nggak tahu. Kalau jahil basit itu dia sadar, oh iya, anak ini nggak paham tentang ini. Ini jahil basit, ini masih lumayan. Saya ini nggak tahu 10 kali 5 berapa. Saya ini nggak tahu 10 ditambah 6 berapa. Ini masih bagus. Ini jahil basit namanya. Saya nggak tahu 10 tambah 6 berapa. Ada yang dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu 10 tambah 6 berapa? 17. Ini jahil murakkab namanya. Ini jahil murakkab. Jahiliyah di zaman itu ini jahil murakkab ini.
Nggak tahu kalau Nabi itu paling layak menjadi pemimpin, nggak tahu bahwa Nabi itu orang yang paling mencintai dirinya, yakni mencintai masyarakat. Nggak tahu bahwa Nabi itu orang yang paling menangis melihat kita kelaparan. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, ini urusan-urusan yang seperti ini urusan dalam hati, urusan ismah, urusan maksum, dan kalian tidak mungkin tahu. Makanya aku tunjukin siapa orangnya ini. Hazrat Amir Ali alaihissalam, kuntu maulahu faza aliyun maula. Karena urusan ismat ini bukan urusan kayak beli pecel atau beli tempe atau beli bakwan yang kalian bisa lihat. Ini urusan batin. Orang yang nggak nyampe nggak akan bisa tahu bahwa dia sudah ismah atau belum. Nah, ana yang sudah sampai, ana tunjukin ini orangnya. Dan kalian nggak terima. Rasakan itu. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Sengsara. Lalu mereka berbondong-bondong setelah periode ketiga itu. Mereka berbondong-bondong ke rumah Hazrat Amir alaihissalam memaksa. Kami berbaiat sama kamu. Nah, Hazrat Amir bilang, enggak, ambil sana, ambil. Pemerintahan ini ambil buat kalian. Ana tidak pernah mengejar-ngejar pemerintahan ini. Sampai mereka memaksa. Baru Hazrat Amir bilang, kalian tahu sekarang apa nikmatnya pemimpin yang adil tuh? Sehingga seorang saudara kandung Aqil datang ke Hazrat Amir alaihissalam mengatakan, ya Ali, anak ini nggak punya gandum di rumah. Anak-anak ini lagi sakit dan sudah berapa hari tidak makan. Kau kasihlah kelebihan sedikit itu baitul mal. Lalu Hazrat Amir alaihissalam, oh iya bentar. Ada sebuah besi dipanaskan di api. Lalu sini tanganmu Aqil, dikasih. Hazrat Amir hendak menghunuskan besi panas tadi ke Aqil alaihissalam. Aqil bilang, Ali, apa yang kau lakukan? Dia bilang, kalau kau dengan panasnya besi yang di dunia ini saja kau takut, kenapa kau nggak takut dengan panasnya api neraka nanti? Dan kau suruh aku untuk menelan api neraka itu? Hayhat, tidak mungkin. Yani ada sosok yang keadilannya sampai sedemikian rupa. Ya, kalau kita mungkin di posisi jabatan, anak punya adik, saya punya abang, saya punya anak, kan? Kita rubah undang-undang karena anak saya harus masuk, kan begitu? Mau berharap apa dari sistem yang pemimpinnya tidak adil? Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Adanya qobiliyah, adanya makbuliyah. Yang hari ini kita mau bahas yang dimensi qobiliyah dulu. Makbuliyah nanti belakangan. Ini urusan orang-orang bodoh. Ini makbuliyah ini kan urusan orang bodoh. Urusan masyarakat yang jahil, yang nggak punya pengetahuan, nggak punya basyariah. Nah, ini urusan belakangan. Kita urusan yang pinter-pinter dulu, yang jago-jago dulu, yang hebat-hebat dulu, yang qobiliyah dulu. Dikatakan bahwa seorang pelaksana pemerintah, dia harus memiliki qobiliyah, harus memiliki kelayakan, kecakapan. Istilah kerennya anak-anak mahasiswa dikatakan fit and proper test. Ini kan istilah kampung ini. Kalau istilah modern, qobiliyah. Antum sedikit-sedikit belajar istilah modern. Jangan istilah kampung-kampung, fit and proper test. Apa itu? Istilah-istilah bahasa Inggris. Kita pakai istilah-istilah yang modern, istilah yang hidup. Qobiliyah. Kenapa dikatakan qobiliyah? Dari kata qobala, yakni menerima. Qobiliyah yakni apa? Yakni dia memiliki kemampuan untuk menerima jabatan yang akan diberikan. Seperti mangkok. Mangkok ini dikatakan memiliki qobiliyah, kecakapan, kelayakan, kemampuan, potensi. Untuk apa? Untuk menerima makanan di Palu itu lagi? Binte. Kan? Jadi ada mangkok, dia memiliki kecakapan atau kelayakan untuk menerima binte. Tapi sebatas apa binte bisa dimasukkan di situ? Sebatas luasnya mangkok. Sehingga semakin mangkok itu meluas, maka bintik bisa semakin banyak masuk. Dari sini kita mendapati kaidah
bahwa semakin zarfiyah dan semakin qabiliyah meluas, maka faiz dan rahmat dan pemberian itu akan semakin banyak. Ini kaidah falsafah. Dikatakan sedemikian qabiliyah itu meluas, ittasa, yakni zarfiyah itu meluas, maka sedemikian pula faiz Tuhan itu, sedemikian pula tajalli Tuhan itu, sedemikian pula rahmat Tuhan itu mengalir kepada kita. Yani kalau orang mempersiapkan otaknya untuk berpikir, maka semampu otaknya bisa menerima, ilmu juga akan segitu masuk. Tapi kapan dia tutup keran, kerannya ditutup, artinya apa? Dia menghentikan interaksinya dengan akal fa'al namanya. Makanya di dalam falsafah itu pembahasan ilmu pengetahuan, khususnya pandangan Masya'in, Syekhur Rais Abu Ali Sina, dia mengatakan bahwa orang tahu atau tidak tahu itu bergantung kepada akal fa'al namanya. Jadi kapan akal kita terhubung dan terkoneksi dengan akal fa'al, maka pada saat itu juga ilmu akan ngalir dan kita akan tahu. Yang ini seperti saklar, misalnya saklar, kapan kita cetek, ya kita cetekkan, truk, lampu langsung menyala, kan begitu. Dia bilang ilmu pengetahuan juga begitu. Jadi ilmu pengetahuan itu senantiasa di atas, kata Syekh Rais itu. Ilmu pengetahuan itu selalu di atas, di akal fa'al ini, di lauh mahfuz. Ya, lauh mahfuz, akal fa'al. Nah, kapan kita terinteraksi dengan akal fa'al ini, maka ilmu itu akan masuk, mengalir tuh. Sehingga kita mengatakan setiap yang kita lakukan, yakni ada satu aliran yang masuk. Lagi ada satu aliran yang masuk, dan begitu seterusnya. Nah, ini pandangan Masya'in. Pandangan Hikmah Mu'tazilah beda lagi. Beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah ciptaan akal, yakni akal yang menggambar. Kalau Syekhur Rais nazarnya inikas istilahnya. Kita bukan masuk pembahasan filsafat. Ini hanya sekedar gambaran tadi. Nah, harus ada qabiliyah. Di mana sebesar apa qabiliyah itu terjadi, yakni sebesar apa mangkok yang kita punya, maka sebesar itu pula binte yang kita bisa dapat. Kan begitu. Ini juga begitu, sebesar apa zarfiyah dan qabiliyah yang kita milikin, maka sebesar itu pula fuyudat dan rahmat dan tajalli Tuhan itu bisa masuk. Nah, di dalam pembahasan irfan, ada satu istilah yang disebut dengan mizajul mu'tadil. Mizajul mu'tadil. Ini mungkin teman-teman tidak pernah dengar. Ana sengaja bawa istilah ini biar teman-teman ngerasa, wah ini dapat istilah baru. Padahal istilah ini istilah yang teman-teman sudah sering dengar seringkali. Tapi dengan istilah yang berbeda, yaitu apa? Insan kamil. Oh iya, kalau ini sering dengar, ya enggak apa-apa. Tapi tambah satu istilah baru tadi apa? Mizajul mu'tadil. Ada mizajul mu'tadil yang dikenal juga dengan istilah lain insan kamil. Oh, ada istilah lain lagi, Sof. Ada. Apa itu? Hakikah Muhammadiyah. Wah, luar biasa ini banyak. Oh iya, banyak istilah satu saja. Banyak istilah satu makna. Nah, mizajul mu'tadil atau insan kamil ini tadi, ini yang juga dikatakan sebagai cerminan paling utamanya Tuhan. Cerminan paling utamanya Tuhan. Yani apa? Yani sedemikian rupa dia mampu menerjemahkan dan menampakkan kembali gambaran Tuhan dengan seutuhnya. Seperti cermin, ya, seperti cermin. Kita melihat ada cermin yang kalau kita bercermin muka kita jadi jerawatan. Pas kita lihat, oh ternyata ada kotoran di cerminnya. Lalu oh ternyata
Ya, yang membuat di cermin itu ada jerawatan karena ada kotoran di situ. Atau ketika kita bercermin, loh, kok tiba-tiba di dahi saya ada tai lalat? Ternyata kita lihat, oh ada titik hitam di cermin. Jadi cerminnya yang rusak, cerminnya yang kotor, sehingga kita melihat muka kita kok ada bintil-bintil dan sebagainya. Namun ada cermin yang dia mampu menampakkan 100% apa yang kita miliki. Yakni cermin yang tidak berkhianat. Cermin yang tidak berkhianat. Ini yang kita katakan dalam tajalli Tuhan untuk menampakkan asma-asma Tuhan dengan 100%-nya, yakni cermin yang tidak berkhianat tadi itu. Ini yang kita katakan dengan insan kamil. Insan kamil ini makom, bukan sosok. Insan kamil ini makom, bukan sosok, bukan syakhs. Sama seperti neraka, surga, itu bukan sosok, bukan tempat, bukan makom, derajat. Insan kamil itu juga makom. Makanya di Fusus Ibnu Arabi ada dikatakan fasih hikmah adamiyah, hikmah adamiyah, fasih syaisiyah, fasih nuhiyah, fasih muhammadiyah, kan begitu. Itu makom semua itu. Siapa saja yang bisa sampai pada makom ini, dia orangnya. Oke? Nah, sekarang kita katakan insan kamil itu makom. Siapa saja yang bisa sampai pada derajat ini, maka dia insan kamil. Dan makom itu apa? Makom insan kamil ini. Makom insan kamil adalah makom yang kita katakan mampu menunjukkan 100% asma-asma Tuhan. Dan ini harus ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, ini tidak mungkin dalam penciptaan Tuhan, insan kamil ini nggak ada, itu mustahil. Kenapa bisa begitu, Suf? Karena Tuhan meniscayakan Tuhan zalim. Meniscayakan bahwa Tuhan, kalau istilah kalami, kita turun sedikit ke istilah kalam, yakni mustahil Tuhan mencipta manusianya tanpa memberikan pembimbing yang 100% benar. Nah, ini istilah kalam. Istilah falsafahnya dikatakan imkanul akhas, yakni mustahil Tuhan nyiptain makhluk rendah tanpa ada makhluk tinggi. Nggak bisa dari 10 langsung ke 1, itu nggak bisa. Harus melewati gradasi, ada 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ini harus dilewatin. Ini disebut dengan imkanul akhas atau imkanul ashraf. Istilah irfannya apa? Istilah irfannya dikatakan tidak mungkin Tuhan mencipta sesuatu yang asma-asma naqis, asma-asma rendah tanpa ada asma kamil. Makanya orang irfan mencontohkan seperti bunderan, seperti lingkaran. Dia bilang ini lingkaran kapan bisa normal berjalan? Ketika ada satu titik poros, di mana dari titik poros ini kita tarik dari titik poros ini ke sudut mana saja, dia akan seimbang. Titik poros itulah insan kamil untuk menjaga apa? Menjaga keseimbangan semesta ini. Untuk menjaga keseimbangan semesta ini. Itu insan kamil di titik tengah itu. Tidak mungkin itu tidak ada. Itu tidak ada, maka dunia akan hancur. La fasadata. Hancur, binasa. Maka harus ada titik seimbang itu. Oke? Nah, siapa itu? Kita tidak bisa tahu. Oke, kita sampai pada derajat bahwa harus ada ini sosok insan kamil, mizajul mu'tadil, wali kutub dan sebagainya, terserah mau nyebut apa. Harus ada ini. Tapi siapa orangnya? Kita nggak bisa tahu. Kenapa kita nggak bisa tahu? Karena idrok dan ma'rifat kita ke sesuatu yang lebih tinggi itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena qobiliyah tadi itu. Karena mangkok yang kita punya, mangkok yang sebesar tangan, dia nggak akan pernah bisa paham nikmatnya baskom. Atau yang ulangin dari yang kecil, gelas itu nggak pernah bisa paham nikmatnya mangkok. Mangkok, mangkok, wah berarti mangkok hebat dong, iya. Tapi mangkok nggak pernah bisa paham nikmatnya baskom. Dan baskom nggak pernah bisa paham nikmatnya dandang. Dan dandang nggak pernah bisa paham nikmatnya wajan atau kuali yang besar. Ini nggak pernah bisa paham mereka. Sama seperti anak SD itu nggak pernah bisa paham nikmatnya pengetahuan di SMP, nggak pernah bisa paham. Kenapa? Karena zarfiyah, qobiliyah, mangkoknya tadi itu belum nyampe. Dan anak SMP itu nggak pernah bisa paham nikmatnya SMA.
Kenapa? Karena apa yang dia pahami itu belum nyampe di SMA. SMA itu nggak pernah bisa paham kuliah, nikmatnya kuliah. Kenapa? Zarfiahnya belum nyampe. Dan begitu seterusnya. Dan kita juga nggak pernah bisa paham apa yang diterima oleh insan kamil ini. Sehingga kita mengatakan, oh ini insan kamil, ini bukan insan kamil. Kenapa? Karena mangkok kita bukan seukuran itu. Hanya orang-orang yang dua saja kondisinya. Apakah dia mangkoknya lebih besar atau dia mangkoknya sama? Itu yang bisa mengenali. Yang bisa mengenali adalah orang yang apakah mangkoknya lebih besar atau mangkoknya sama, maka dia bisa mengenali. Tapi mangkok yang lebih kecil dia nggak bisa mengukur. Wah, ini yang di atas sana berapa, ini nggak bisa mengukur. Mangkok sama itu bisa ngukur. Kenapa? Karena dia bilang, oh, man arafa nafsa, aku tahu bahwa ukuranku segini, maka ukuran dia juga segitu, karena sama. Atau orang yang di atasnya. Ketika orang yang di atasnya, maka dia akan melihat dengan total, oh yang ada di bawah anak ini cuman sepertiga ukuran anak. Kan begitu. Maka kita tidak bisa mengenali mangkok-mangkok ini tadi yang insan kamil ini tidak bisa. Gimana terus? Minta ke Tuhan. Minta ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang maha tidak bermangkok itu. Tuhan yang tak terbatas, nggak ada batasan mangkoknya itu Tuhan. Berarti dia yang paling luas. Dia yang paling tahu. Lalu tanya ke dia. Lalu Tuhan. Makanya ada doa kan, Allahumma arifin nafsak, fa innaka in lam tu'arifin nafsak, lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak. Ya Allah, perkenalkan kepadaku nabimu. Jangan songong kita datang, ana mau cari nabi sendiri, tidak bisa. Minta ke Tuhan, perkenalkan nabi. Nah, nanti Tuhan yang memperkenalkan, mu'arrifikan, menjelaskan nabi itu begini. Ini dia tidak mengatakan sesuatu kecuali wahyu yang diwahyukan. Dia yang paling menyayangi kalian, dia yang paling bapak bagi kalian. Lalu setelah itu nanti Tuhan juga memperkenalkan wasinya. Lewat siapa? Lewat Nabi. Sehingga Nabi mengatakan, ya Ali, ana wa anta, aku dan kamu ini bapaknya bagi umat ini, bapak bagi kita. Sebagaimana seorang ayah nggak bisa tidur, anaknya lapar, Imam Ali alaihissalam juga nggak bisa tidur, lihat masyarakatnya nggak makan. Sebagaimana bapak anaknya demam, langsung gemetaran, bawa ke rumah sakit kemana? Hazrat Amir juga ngelihat kita sakit juga demikian. Dan ini terus begitu sampai ke Imam Zaman Ajalullah Ta'ala Farajahu Syarif. Nah, sampai sini kita mendapati bahwa untuk mengenali seorang pemimpin itu tidak bisa kita yang mengenali. Itu harus ditunjuk, diberitakan. Apa saja sehingga kita bisa mengenalinya? Yang pertama, kita melihat bahwa kabar itu sodik atau tidak. Ini kabar, oke, Nabi mengabarkan kepada kita, tapi untuk menentukan ini kabar benar atau tidak, ini pembahasan nanti di pembahasan ilmu hadis. Untuk mengukur ini sahih atau tidak sahih, doif, muasak, hadis hasan dan sebagainya, ini pembahasan di ilmu hadis. Tetapi kita punya karakter-karakter terkhusus di mana itu diterima muttafaq alaih, bahwa ada karakter-karakter pemimpin yang itu harus diterima. Yang pertama apa? Adil. Yang kedua, ismah, maksum, pemimpin harus maksum. Terus ini pemimpin yang sekarang ini, itu nanti pembahasannya belakangan. Hatta wali faqih, itu nanti pembahasan. Syarat utama pemimpin harus maksum. Kenapa? Tadi itu. Yani siapa yang menjamin bahwa yang dilakukan itu pasti benar kalau dia tidak maksum? Siapa yang menjamin setiap kebijakan yang diambil itu pasti benar kalau dia tidak maksum? Enggak ada. Tapi kalau dia maksum, maka kebijakannya pasti maksum, pasti benar. Kita aman. Ketika pemimpin maksum mengatakan demikian, kita aman. Kenapa? Karena pasti benar. Tapi kalau tidak maksum gimana? Maka syarat yang pertama harus maksum. Sehingga apa? Sehingga setiap kebijakan yang diambil kita aman. Yang kedua, harus adil. Kenapa tidak adil? Kenapa memangnya harus adil? Kalau tidak adil, maka dia akan mengutamakan dirinya.
setelah itu dia mengutamakan keluarganya, dia mengutamakan pertemanan, dia mengutamakan kekeluargaan, dia mengutamakan, dan padahal yang namanya seorang pemimpin, dia pemimpin bagi semua. Bukan bagi suku, bukan bagi keluarga, bukan bagi abang, adik, dan sebagainya. Dia pemimpin bagi semua. Maka harus adil. Bahkan dirinya pun terhadap sesama masyarakat yang lain itu bernilai sama. Seperti Hazrat Amir salam terhadap Akil tadi. Oh, sekalipun kamu abangku, saya tidak bisa ngasih kamu lebih dari Baitul Mal. Bahkan saya pun nggak bisa ngambil. Yang ketiga, persamaan, musawat istilahnya. Yang kalau di Indonesia dikatakan sama dalam hukum, ya, istilah anak-anak hukum. Kalau antum-antum ada yang anak-anak hukum, dikatakan kesamaan di dalam hukum. Ini istilah bahasa Arab dikatakan musawat. Yakni kita sederajat di hadapan hukum. Tapi hukum yang mana? Tidak sembarang hukum. Wa ila ada hukum-hukum yang terkhusus. Misalnya hukumnya orang yang punya tangan sama orang yang nggak punya tangan di dalam wudhu itu berbeda. Hukumnya orang yang punya rambut sama yang nggak punya rambut di dalam wudhu itu berbeda. Hukumnya orang yang punya jari dari sini ini lengan tangan dengan orang yang nggak punya lengan tangan dari sini ke atas di dalam jabiro itu berbeda. Kan begitu. Lalu ini sama di mana ini? Dikatakan sama di dalam hukum-hukum yang bersifat universal. Yani kalau ada satu hukum yang dia berlaku kepada sebuah maudhu, kepada sebuah objek, dan itu bersifat universal, maka semua orang harus berlaku sama di sini. Seperti apa misalnya? Seperti dia. Nah, lalu di hukum yang mana yang kita berlaku sama? Di hukum-hukum yang dia berlaku bagi sebuah objek dan bersifat kulli atau universal. Di ini kita berlaku sama. Wailat, semua orang berakal mengatakan antara hukum anak kecil sama hukum orang dewasa berbeda. Anak kecil nggak wajib sholat, orang balik wajib sholat. Nggak bisa disamakan. Tetapi ada hukum-hukum universal yang berlaku kepada objek di mana itu sifatnya merata. Contoh misalnya apa? Bahwa ketika orang membunuh, maka ada hukum yang harus dijalani. Dan waliyuddam itu memiliki hak untuk bukan wajib, memiliki hak untuk menuntut kisas. Ini berlaku sama. Ini berlaku sama. Tetapi tidak berlaku sama secara semua, tidak. Ternyata untuk yang anak di bawah umur yang belum balik itu tidak berlaku. Makanya untuk anak yang di bawah umur nanti berlakunya harus membayar diyah. Dan yang bayar dia itu nanti yang bayar si akilah istilahnya, yakni paman-pamannya itu, pamannya terus dari pihak bapak yang harus membayar denda itu. Jadi tidak bisa kita memahami maksudnya musawat, yakni sama di dalam hukum artinya semua orang sama secara mutlak. Tidak. Yakni ada kategori-kategori yang di situ berlaku sama. Misalnya apa? Seperti tadi masalah pembunuhan, misalnya masalah pencurian. Oke, ketika kamu mencuri, maka siapapun kamu, mau kamu presiden tidak presiden, mau kamu menteri tidak menteri, berlaku sama, harus diadilin. Kan begitu. Kemudian apa lagi? Misalnya kesamaan dalam menikmati alam, atau istilahnya anfal. Dalam istilah hukum kita dikatakan anfal. Seperti apa misalnya? Seperti adanya tambang, seperti adanya lahan, pembukaan lahan baru. Seluruh muslimin itu memiliki hak yang sama di situ. Makanya al-anfal dikatakan awal an-anfal lil imam. Lalu dari imam itu lil muslimin. Imam memberikan izin untuk dipakai oleh muslimin. Kemudian ardul amwat, tanah mati. Tanah mati, tanah yang sudah ditinggalkan.
tanah yang sudah nggak diurus orang sudah berapa lama dan dianggap sebagai tanah yang tak bertuan. Lalu itu bisa dipakai oleh muslimin. Ini berlaku sama. Ini hukumnya sama semua. Tidak melihat kamu suku apa, tidak melihat kamu jabatan apa. Ini berlaku sama. Jadi jangan sampai tebang pilih hukumnya. Istilah kita di Indonesia itu jangan sampai hukum tebang pilih. Oh, karena anak si fulan saya kasih dapur MBG, karena anak si fulan saya tidak kasih dapur MBG misalnya begitu. Ini tidak berlaku sama. Jadi yang pertama harus maksum. Tidak bisa tidak maksum pemimpin. Yang kedua adil. Yang ketiga musawat. Ya, ini sama di dalam hukum. Yang keempat tidak cinta kepada dunia. Kenapa harus ada syarat tidak cinta kepada dunia? Karena kapan saja dia mencintai dunia, maka kembalinya kepada hubbun nafs. Cinta dunia itu kembalinya kepada hubbun nafs. Ketika seseorang mencintai dunia berlebihan, ini aku suka mobil, suka ini, suka rumah, segala macam, suka emas, suka kripto yang sekarang lagi booming. Ketika ini terus dipupuk, maka ini kembalinya kepada cinta diri, hubbun nafs. Kenapa? Karena ini sesungguhnya tajalli dan ejawantah dari emas ini harus milikku, kripto ini milikku, rumah ini milikku, mobil ini milikku, tanah ini milikku, semua ini milikku. Kan begitu jadinya. Jadi aku mau keindahan, aku mau perhiasan, aku mau ini dan semua harus milikku. Kembalinya ke hubbun nafs. Ketika kembalinya ke hubbun nafs, maka dia tidak bisa menjadi adil bagi semua. Kenapa? Karena kembalinya semua harus khidmat kepadaku, semua harus mengabdi kepadaku, semua harus menjadi tawananku, semua harus menjadi budak-budakku. Ini 4 syarat ini. Maksum, adil, musawat, berlaku sama, dan tidak cinta dunia merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tidak bisa tidak. Syarat yang harus dipenuhi. Untuk apa? Untuk menjadikan kita yakin dan tenang dan itminan bahwa apapun kebijakan yang dia ambil itu pasti benar. Syarat yang kelima, syarat penutup, dikatakan alim. Nah, ini harus memiliki ilmunya. Ini syarat mutlak. Yani alim ini syarat mutlak. Tidak bisa seseorang mengambil cakupan sesuatu, tidak bisa seseorang mengambil tanggung jawab sesuatu, tidak bisa seseorang masuk dalam karakteristik kewajiban sesuatu, namun dia tidak memiliki ilmu terhadap hal itu. Ini tidak bisa, tidak diterima oleh akal. Tidak bisa seseorang, saya mau bertanggung jawab sebagai misalnya pembuat bakwan, tapi dia nggak tahu tepung itu apa, dia nggak tahu kol itu apa, dia nggak tahu minyak goreng itu apa, nggak bisa. Dia nggak tahu bagaimana caranya membuat bakwan, nggak bisa. Contoh spesifiknya apa? Tidak bisa orang masuk dalam satu jabatan mengurus gizi misalnya, yang dia nggak punya pengetahuan terhadap gizi. Nanti yang dibuat malah bakwan. Cuman bisa buat bakwan ala kulli hal. Ini 5 syarat utama. Ismah, adil, musawat, ini sama dalam hukum. Kemudian tidak cinta dunia, dan yang terakhir ilmu, a'lam, yang paling alim dari semua. Ini 5 syarat utama bagi seorang pemimpin untuk mengendalikan pemerintahan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan coba preteli satu persatu. Yani kalau seandainya 5 syarat ini nggak ada, terus gimana? Terus makbuliyah yang kamu katakan tadi, syarat masyarakat menerima itu gimana? Insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.